What is it, bro? What is it? Our topic for today is about child's development psychology, right? Coba aja. Yes. Child Child development development psychology. psychology. Psikologi perkembangan anak-anak ya. Anak psikologi perkembangan anak. Kalau anak-anak ya children, right? Bisa juga children development psychology bisa. Psychology is ilmu tentang pemikiran ya, pikiran, mental. Pengembangan. Psikologi perkembangan anak. Berarti ini tentang bagaimana psikologi mempengaruhi perkembangan anak di ranah psikologi. Alright, bawahnya langsung child development psychology is a fascinating field that explores the cognitive and then emotional and social growth of children from infancy through adolescence. Right. Sebagai child development psychology, apa namanya? Psikologi perkembangan anak itu adalah sesuatu yang fascinating, menarik banget. Bedanya sama interesting ya. Interesting menarik aja. Fascinating menarik mendalam secara banget gitu. Kalau pernah lihat intriguing itu menarik yang bikin penasaran. Intriguing. Kalian fascinating, right? Berarti bidang menarik, fascinating fields, bidang yang menarik. The explorers yang mengeksplorasi atau menjelajahi the cognitive. Apa itu cognitive? Cognitive is tentang ini ya, tentang memahami, membaca dan memahami. Bagaimana anak bisa memahami sesuatu gitu ya. Alright, emotional secara emosi, and social growth, dan social growth, pertumbuhan sosial ya, of children, dari anak-anak from infancy itu ini masih merah gitu dia, di bawah setahun gitu. Soalnya kalau baru lahir itu bahasa Inggrisnya bukan baby sih, infants. Kalau ini infancy ya masa di bawah setahun gitu ya, through adolescence sampai dari masa bayi lah intinya, nggak apa-apa lah, infancy is baby. Soalnya infant sama baby kan sama-sama bayinya, umur 1 tahun kan juga bayi ya. Dari masa bayi hingga adolescence remaja kalau dia pakainya adolescence is umur 10 kalau nggak salah, 10 atau 11 sampai 19. Alright, kalau teenager itu dari 13 sampai 19, kalau youth, pemuda itu dari 17 sampai 24. Alright. Psikologi perkembangan anak adalah bidang yang menarik yang mengeksplorasi pertumbuhan kognitif, emosional, dan sosial anak-anak dari masa bayi hingga remaja. The next, this discipline examines how various factors, including genetics, environment, and parenting styles, influence a child's developmental trajectory. Right. Disiplin ini maksudnya ilmu ini ya. Ilmu kan bisa disebut disiplin juga ya. Ilmu ini memeriksa bagaimana, examines memeriksa, menguji gitu ya. How various factors, bagaimana faktor berbagai macam faktor, termasuk genetika itu adalah ya ini warna kulit, darah, rambut, segala macam ya. Genetika sama ini environment, lingkungan, sama parenting styles, gaya mengasuh ya, influence a child developmental trajectory, bisa mempengaruhi jalur perkembangan seorang anak. Kalau trajectory is jalur, kalau way is ya bisa juga jalur, cuman ini kan jalur random ya. Kita pokoknya mau ke Jakarta bisa ke kiri, bisa ke kanan, itu way semua. Tapi kalau trajectory itu yang mana yang kita pilih, yang kita udah bayangin dari awal sebelum berangkat. Trajectory-nya nanti ke sini, belok kiri, belok kanan, kayak gitu ya. Kalau way mah semuanya juga way. Way itu secara umum, kalau trajectory itu sempit. Alright. Gitu. And then cognitive development. Alright, as proposed by theorists like Jean Piaget. Theorists like Jean Piaget. Jean Piaget ya, emphasizes how children learn
emphasize how children Children learn to think and understand the world around them. learn to think and understand the The world world around them. Right. Apa nih guys? Perkembangan kognitif ya. Kognitif ya perkembangan dia memahami, membaca dan memahami, menganalisa sesuatu dari anak-anak itu as proposed yang dikemukakan oleh seorang teori ya. Teori itu lawan katanya praktisi berarti ya. Theories, practitioner. Kalau praktisi itu kayak dosen itu praktisi. Dia ngajarin langsung kan dipakai langsung di kalau teori itu masih di otak-atik gitu loh guys ya. Scientist ibaratnya gini, scientist sama engineer. Kalau kita ditanya scientist itu seorang ilmuwan itu hasil kerjanya apa sih? Nggak ada guys. Dia nggak pernah nyiptain sesuatu benda. Seorang ilmuwan itu selalu habis kerja langsung dia kasih hasilnya ini ke seorang insinyur lah yang membuat alat dari yang dibikin sama si ilmuwan. Jadi ilmuwan nggak pernah bikin alat. Namanya ilmuwan bisa ngetes tuh apa namanya kecepatan segini pesawat bisa naik, tapi yang bikin pesawat bukan dia. Itu data-datanya dikasihkan lagi ke insinyur itu tangan kanannya si saintis ya. Sekarang saintis itu tugasnya cuman menjelajahi ilmu pengetahuan dunia aja, meneliti, bukan untuk membuat alat. Yang membuat alat ya saintis engineer pun cuma ngerancang, yang ngerjain tetap aja teknisi. And then what is it again? Cognitive development, perkembangan kognitif seperti yang diusulkan atau dikemukakan oleh para teoretikus seperti John Piaget, menekankan how children, bagaimana anak-anak itu, children to think, bagaimana anak-anak belajar berpikir, how children learn to think, belajar berpikir, and understand, belajar memahami juga, the world around them, dunia di sekitar mereka. Itu ada penelitiannya guys. But I don't really know about the John Piaget. Cuma pernah baca aja umur 1 sampai 2 apa namanya ininya. Tahap-tahapnya itu ada nama-namanya. Gitu guys. Alright, so then what is it again? Emotional development. Is equally crucial. As it encompasses the ability to express feelings and develop empathy toward others. Empathy toward others, right? Perkembangan emosional is equally crucial, juga sama pentingnya, as it encompasses, karena mencakup juga the ability, kemampuan to express, untuk mengekspresikan feelings, perasaan mereka, and develop empathy toward others, dan mengembangkan empati terhadap orang lain. Tadi apa sih? Perkembangan ini ya, kognitif ya. Nah, sekarang perkembangan emosional, perasaan ya. Emosional is perasaan. Kalau kognitif itu tentang kemampuan belajar. Ya, kalau yang kognitifnya bagus kita biasa bilang dia pinter. Kalau kognitifnya jelek kita biasa bilang ini goblok, nggak bisa diajarin, nggak ngerti-ngerti, nggak mudeng-mudeng. Berarti kognitifnya dia kurang gitu guys. Kognitif adalah kemampuan belajar, memahami, menganalisa, menyambung-nyambungkan dengan pengetahuan sebelumnya, itu kognitif namanya. Kalau yang ini nanti tadi apa? Perkembangan emosional. Perkembangan emosional berarti perasaan ya. Perkembangan perasaan juga sama pentingnya, karena mencakup kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dan juga mengembangkan empati yes? Memahami perasaan orang lain ya terhadap orang lain ya. Alright, aman, paham? Any question? No? Empati is memahami perasaan orang lain. Harus diferensiasi empati dan simpati. Simpati itu kasihan, merasa care itu, kasihan sama orang. Simpati lawan katanya simpati, antipati. Saya kasihan denganmu, I'm sympathy with you. Yeah, I have a sympathy for you. Yeah, I have a sympathy feeling for you, so I give you money. Nah, gitu. Sympathy. Kalau empathy itu, wah ini kayaknya lagi marah nih. Oh ini kayaknya lagi sedih nih. Wah, kok matanya merah ya? Wah ini dia lagi sedih nih. Dia itu empati. Kok senyum-senyum terus? Wah pasti ya lagi seneng nih. Nah itu empati. Yes. Alright. Saya pernah nyari arti ini apa? Kasihan tapi keluarnya pity. Compassion, ya kan? Pity, kasihan. Iya, pity. Saya nyari kasihan. Bukan.
Simpati is ini apa? Iya sih. Tapi pity itu kayak menghina banget loh. Itu lebih menghina. What a pity gitu sering. Pity on you, kasihan kamu. Dan itu kayak kita nggak selevel gitu loh. Kalau orang pity ke orang lain itu kayak nggak selevel gitu. Kalau simpati itu selevel. Simpati. Kayak ini Donald Trump sama Putin. Nah, itu simpati, saling simpati. Ya kalau pity Zelensky maybe ya. Tapi nggak akan disebut juga, disebut pity itu nggak terlalu rendah gitu loh, menghina. Sama aja sih berarti kasihan ya. Kasihan sama aja. Alright, terus bawahnya ya, apa nih guys? Moreover, apa ya? Understanding ya. Social development Social development focuses on how children focuses on how children interact with peers and adults, with peers and adults, shaping their social skills shaping their social skills and relationships. and Alright. relationships. Perkembangan sosial, sosial tadi kan udah ini ya, kognitif, terus emosional, sekarang sosial. Sosial itu ya berarti beradaptasi sama sosialnya, berfokus pada bagaimana anak-anak interact with peers. Peers itu teman sebaya, teman sepelantaran lah ya, peers itu, and adults, dan orang yang lebih dewasa gitu ya, and shaping their social skill, karena itu bisa membentuk keterampilan sosial mereka dan juga hubungan mereka, relationship, right? Aman ini ya, paham ya? And understanding these developmental stages Understanding these developmental stages is essential for parents, is essential for parents, parents, educators, educators, and caregivers and caregivers to foster healthy growth to foster healthy growth and learning environments. And and learning environment. Right? Understanding, memahami these developmental stages, tahap perkembangan ini is essential, penting mendasar ya, untuk bagi siapa? Bagi parents, orang tua, educators itu pendidik, dan caregivers is pengasuh, right? Yeah. Baru tahu saya caregivers. Ya. Caregivers pengasuh, to foster, mendorong ya, to foster healthy growth, pertumbuhan yang sehat, dan juga lingkungan belajar ya, learning environments. Berarti healthy growth and learning environments berarti ini guys, mendorong pertumbuhan yang sehat dan lingkungan belajar yang sehat juga gitu maksudnya. Karena kita memahami perkembangan ini bagi orang tua dan pendidik ya. Terus what is it? Moreover, recognizing the significance of play in child development in child development can enhance creativity and problem solving abilities. and problem Right. So, moreover, terlebih lagi selain itu ya, recognizing, mengenali the significance of play in child development. Pentingnya, signifikan kan dampaknya ya, pentingnya bermain dalam perkembangan anak, can enhance creativity, dapat meningkatkan kreativitas, and problem solving abilities, dan kemampuan memecahkan masalah. Berarti main itu penting bagi anak-anak. Gak boleh langsung belajar, karena itu bisa meningkatkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Selain itu, selain masalah juga memecahkan gelas, memecahkan piring. Alright. And then what is it again? In summary, child development psychology child development psychology provides valuable insights into the myriad ways children grow and learn, informing practices that support their overall well-being. In summary is ringkasan, guys. Summary ringkasan. Berarti singkatnya kan. Child development psychology, psikologi perkembangan anak, provides, memberikan apa guys? Valuable insight, wawasan yang sangat berharga, into the myriad ways, tentang berbagai cara children grow and learn. Berbagai cara anak-anak itu bisa tumbuh dan belajar. Kalau myriad itu artinya ini ya, banyak dan beragam ya. Kalau many kan banyak, kalau diverse kan beragam. Tapi kalau udah jadiin satu ya myriad gitu aja, banyak dan beragam ya. Myriad ways children grow and learn, tentang berbagai cara anak-anak tumbuh dan belajar. Informing practices, apa itu? Memberi informasi tentang praktek ya, that support, yang bisa mendukung
their overall well-being, kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Okay, any question? Any samples-nya, maybe? Coba. Alright, give me the questions. What is your question, guys? Langsung habis ini praktek.